Terima kasih kehadirannya. Saya langsung mulai saja untuk meet hari ini. Jadi hari ini saya adakan meet karena sudah lama kita nggak berjumpa secara maya. Jadi untuk memperjelas materi, untuk menyampaikan materi hari ini dan untuk memperjelas materi-materi yang sebelumnya. Ini saya langsung share screen saja. Suara saya Pak terdengar jelas? Pak ada kerasa-kerasanya? Terdengar, Pak. Oke ya. Terdengar, Pak. Oke ya, saya mulai. Hari ini pertemuan data warehouse ya. Warehouse teori. Saya akan bahas tentang pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 tentang saya bahas tentang slowly changing dimension atau dalam bahasa atau disingkat SCD ya di data warehouse. Apa itu SCD? Merupakan perubahan, jadi berkaitan dengan perubahan data pada tabel dimensi ya. Itu jadi nanti berubah karena jadi misalkan di sini ada OLTP ya. Asli tabel dimensi, asli tabel A ini di OLTP ya. Kemudian di sini ada tabel data warehouse. Ini kan terpisah ya, harusnya terpisah. Ya ini nanti bagaimana efeknya jika ada perubahan di database aslinya di OLTP-nya, bagaimana cara kita menangani perubahan itu terhadap database warehouse-nya, database data warehouse-nya, yaitu namanya SCD. Ya, jadi kalau tidak diatur nanti akan terjadi ketidakkonsistenan data. Jadi harusnya misalkan di sini contohnya, di sini ada tabel mahasiswa ya, mahasiswa. Ini adalah dimensi mahasiswa. Jadi beda ya. Ini di tabel mahasiswa di sini ada 10 mahasiswa aktif ya dan 2 mahasiswa lulus. Ya gini ya. Nah, kemudian di dimensinya itu masih ada, ini sama ya, saya buat sama dulu, 10 mahasiswa aktif dan 2 mahasiswa yang lulus. Saya buat sama. Kemudian tahun berikutnya atau semester berikutnya bertambah, ini kan pasti kan berubah, tidak mungkin segini terus ya. Ada 20 mahasiswa aktif dan 3 yang lulus. Misalkan gitu ya, misalkan. 3 yang lulus. Dan di sini masih 10A 2L, di sini sudah 20A 3L. Nah, ini kalau tidak sinkronkan, nanti datanya nggak akan sama ya antara yang terjadi di lapangan dengan hasil analisa. Ya, kalau nggak sama berarti nanti informasinya nggak valid. Nah, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah misalkan ada tabel dosen di sini, tabel dosen, alamatnya itu di sini di OLTP di tabel asli itu alamatnya itu di misalkan di Kediri, ya, Kediri. Kemudian di dimensi dosen itu Bapak Ali ini, misalkan namanya ini Bapak Ali ya, Bapak Ali itu di Kediri, ya, ini di OLTP-nya, kemudian di apa dimensinya itu kan Ali kan di Kediri ya sebelumnya. Ini kan awalnya kan pasti sama. Ali itu Kediri, ya, kemudian karena di sini berubah, misalkan Pak Ali itu pindah, misalkan ke mana ya, ke Nganjuk ya mungkin ya, nah ke Nganjuk ya, tadinya K jadi N, nah ini bagaimana nasibnya nih, ya harusnya kan disesuaikan, nah ini harusnya ini menyesuaikan yang tadinya Kediri juga jadi Nganjuk gini, N, nah itu bagaimana kita menangani itu gitu, bagaimana kita menangani perubahan data pada OLTP, efeknya bagaimana penanganannya ke database OLAP ya, OLAP atau database data warehouse-nya. Itu ya, itu intinya gitu. Ya, jadi intinya bagaimana kita menangani
perubahan ya, perubahan terhadap OLTP terhadap dimensinya. Dari OLTP ke dimensi. Perubahan-perubahan seperti itu mengapa dibilang slowly karena tidak terjadi pada waktu yang berdekatan ya. Ini yang terjadi pada dimensi. Jadi kan jarang ya data berubah di tabel master itu jarang. Tapi bisa terjadi cuma waktunya relatif lama. Makanya di sini bilangnya slowly. Ya, slowly. Ini khusus yang berubahnya tabel dimensi. Ya, dimensinya yang berubah ya, bukan yang lain dulu. Ini yang dimensinya. Ya, jengking itu perubahan ya. Jadi perubahan pada dimensi yang perlahan-lahan ya. Atau di sini intensitasnya tidak terlalu tinggi ya atau waktunya relatif lama. Kemudian penentuan SCD, jadi nanti ada beberapa tipe SCD ya, ada 3 atau berapa. Itu harus melibatkan pemiliknya. Karena pemilik bisnis atau peminta informasi itu apa namanya? Berhak menentukan desain seperti apa yang diinginkan. Ya, di sini contohnya jika ada perubahan alamat pelanggan ya di OLTP pasti nanti akan punya efek ke dimensi pelanggan ya tentunya. Nah, maka perubahan tersebut ada beberapa cara nanti minta langsung di overwrite, ditimpa atau tetap disimpan perubahannya. Data lama dan baru disimpan semua. Jadi nanti ada pertimbangannya ya, si pemilik bisnis itu mau yang overwrite langsung ya atau keduanya disimpan, lama yang baru itu disimpan. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipikirkan sebelumnya ya tentunya oleh pemilik bisnis. Ya. Nah, di sini nanti langkahnya pertama adalah kita identifikasi dimensi yang mengalami perubahan. Jadi di sini ada tabel OLTP. OLTP itu nanti jika ini berubah ya, nanti efeknya ke dimensi apa. Nah, di sini misalkan ada tabel lagi di sini nanti jika ini berubah ya efeknya ke dimensi apa. Nanti perlu diidentifikasi dulu ya. Jadi enggak diharapkan tidak salah identifikasi karena nanti akan mempengaruhi laporan atau informasi yang ditampilkan. Kemudian tentukan tipenya ya sesuai kebutuhan pemilik bisnis. Ya, jadi nanti pemilik itu mau langsung di overwrite atau disimpan disimpan keduanya ya nanti harus konsultasi dulu atau harus dibicarakan dulu dengan pemilik bisnisnya ya selain dengan analisis bisnisnya ya. Kemudian diimplementasikan ya dilakukan ya dipraktekkan. Tipe dari SCD tipe dari SCD ini ada 3 yang umumnya. Pertama adalah data baru menggantikan data yang lama atau overwrite, ini yang paling sederhana, langsung ditimpa. Kemudian yang kedua membuat record baru, data baru, sedangkan data yang lama tetap ada. Jadi tidak di overwrite intinya. Record baru. Kalau yang ketiga tuh membuat kolom baru. Ya, tentunya akan mengubah struktur tabel dimensi. Ya, untuk menyimpan data lama dan baru. Jadi yang pertama itu langsung di overwrite. Ini data perubahannya, ini yang data yang lama ini langsung ditimpa langsung oleh data yang baru. Yang berikutnya adalah kita membuat record baru di sini. Ya, ini data yang lama, ini data yang baru. Ya, record baru. Nanti kalau ini berubah lagi, ini tetap disimpan lagi. Atau yang ketiga itu menambah kolom baru yang tadinya cuma 3, ya itu sekarang kita tambahkan di sini jadi 4. Ya, nah ini data yang lama, ini data yang baru. Jadi tidak menambah baris, cuma menambah kolom. Nanti kalau ada data yang baru, data yang lama di sini tadi masuk ke sini. Ini data yang baru. Itu jadi overwrite-nya itu dalam kolom ya, dalam kolom. Kalau yang pertama tadi langsung overwrite tanpa membuat record baru atau kolom baru. Nah, itu yaitu overwrite overwrite. Kalau ini tadi membuat record baru, yang ketiga adalah membuat kolom baru. Nanti saya contohkan ya. Ini untuk yang overwrite
atau yang tipe SCD yang pertama, ya contohnya ini ada perubahan alamat kota di tabel pelanggan di OLTP, maka akan mempengaruhi dimensi pelanggan di database data warehouse-nya. Misalkan di sini ya, di sini OLTP-nya ya. Nah, OLTP. Ya, di OLTP-nya itu yang dijadikan transaksi ya maksudnya. Di sini Pak Adi Surya itu awalnya di Kediri. Ya, P1 ya. Ini di OLTP-nya. Pak Adi Surya, ya saya singkat AS ya, Kediri. Kemudian karena beliau berpindah, entah karena eh, kepentingan pribadi atau yang lain, ini sekarang jadi eh, pindah alamat ke Nganjuk ya. Nah ini saya singkat N ya, Nganjuk. Nah, otomatis nanti yang tadinya di ini dimensi pelanggan ya ini. Ingat ya kalau ada SK ini itu berarti dia tuh dimensi surrogate key. Ya kalau Anda ingat dua materi sebelumnya ada SK, kalau ini primary key di tabel OLTP itu kalau sudah ada SK itu sudah bukan lagi primary key. Nah, yang ini itu primary key di tabel OLTP. Nah, yang primary key di tabel dimensi itu SK-nya, surrogate key. Ya, surrogate key. Jadi beda ya. Nah, yang di sini ini awalnya seperti ini awalnya. Surrogate key-nya masih satu. Karena cuma ada satu record misalkan ya. Nah, kemudian jika nanti berubah, kan tadi kan awalnya di Kediri ya. Nah, karena pindah ke Nganjuk, berarti nanti langsung di override yang pertama ini. Jadi langsung berubah ini. Ini langsung berubah. Tadinya Kediri ya. Ya tadinya kan Kediri. Ya sekarang jadi Nganjuk. Ya, tidak nambah record, tidak nambah kolom. Jadi langsung direct ke sini. Jadi yang data yang baru sekarang yang bawah data yang baru. Ini data yang lama. Ya, jadi nanti kalau ini data yang baru yang bawah ya, nanti kalau misalkan beliau pindah lagi ke Malang atau ke Tulungagung ya, berarti nanti yang tadinya Nganjuk langsung diganti jadi yang baru. Ya, Tulungagung misalkan. Langsung ya, langsung diganti. Jadi nanti ketika OLTP-nya berubah, ini ikut berubah otomatis ya, tidak apa namanya? Tidak harus diinsert dulu ya. Harus masuk ke aplikasi kemudian diubah ke Tulungagung enggak. Jadi nanti ketika ini di OLTP-nya berubah, langsung di dimensi untuk yang apa ini pelanggan ya. Nanti yang miliknya Adi Surya saja yang berubah. Kalau yang Pak Ali, Pak yang lain yang nggak berubah ya nggak berubah. Jadi yang berubah hanya yang ada perubahan di OLTP-nya. Yang tadinya Kediri menjadi Nganjuk gitu ya. Jadi sini ada yang tanyakan? Ada yang bertanya sampai sini? Belum ada, Pak. Ya, jadi langsung berubah ya, langsung di override ya. Tipe ini dipilih jika pemilik bisnis tidak membutuhkan data yang lama. Jadi saya hanya butuh data yang paling baru. Nah, itu berarti pakai yang override. Saya nggak butuh data yang lama. Nah, gitu. Berarti itu pakai override langsung ya. Kemudian yang kedua, membuat record baru untuk data yang baru. Sedangkan data yang lama tetap ada. Jadi nggak di override. Ya, contoh kasusnya sama. Tadinya seperti ini. Ya, karena pindah dia ke Nganjuk. Nah, jadinya seperti ini sekarang. Dia nambah record baru. Dia nambah record baru. Kemudian yang lama tetap ada. Ya, yang bedanya apa ini kan? Nah, ini bedanya sekarang. Inilah gunanya surrogate key. Ya. Kalau datanya sama, ini pasti nggak sama ini. Surrogate key itu nggak boleh sama. Jadi ini seperti primary key. Primary key tabel dimensi surrogate key. Jadi bedanya cuma di sini. Dan ada penambahan data khusus yang data terbaru. Ya, jadi data yang lama tetap ada, data yang baru masuk, gitu ya. Ininya sama, ya. Jadi nanti kalau di OLAP ya di database itu uh, akan uh, muncul data yang double-double. Ya, jadi tidak seperti OLTP yang nggak boleh double. Ya, kalau OLAP itu
boleh redundansi, ya nggak terlalu, ya asalkan nggak berlebihan rilisnya. Ya, jadi seperti ini, mengapa redundansi, karena memang yang disimpan itu kode pelanggan dan namanya ini ikut disimpan gitu ya. Jadi nanti nggak usah men-select terlalu banyak lagi. Jadi gitu ya. Nah, itu yang diambil yang data yang terbaru. Ya, data yang paling bawah dari record tertentu. Ya, record. Tipe ini dipilih oleh pemilik bisnis jika membutuhkan data yang lama sebagai histori. Ya, jika pemilik bisnisnya butuh data yang lama. Saya ingin melihat trackingnya, ingin melihat historinya dari apa namanya data ini ya. Nah, itu baru kita pakai yang tipe yang kedua. Misal contoh yang paling sering pakai data yang kedua ini adalah jika ada perubahan harga dari suatu barang. Jadi harganya itu berubah. Ya, jadi minggu ini harganya namanya 16.000, minggu yang lalu 16.000, minggu ini itu 18.000. Nah, itu penting cocoknya pakai yang kedua. Jadi tahu perubahan harganya. Ini lebih lengkap lagi jika dikasih tanggal di sini. Tanggal berubah. Ya, di sini misalkan ini yang Kediri ini masuk tanggal 12 Oktober 2021. Kemudian pindah ke Nganjuk itu 11 atau 12 November 2021. Ya, jadi berubahnya dikasih. Ini bisa juga. Ya, jadi bisa juga ditambahkan tanggal update. Ya, tanggal update. Nah, itu untuk yang contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua yaitu membuat record baru untuk data yang baru, sedangkan data yang lama tetap ada ya, tetap ada ya, tidak di overwrite seperti yang cara yang pertama. Cara yang ketiga, kita buat kolom baru. Ya, kita buat kolom baru. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini tadi kasusnya sama, awalnya di Kediri karena pindah ke Nganjuk, jadinya, nah ini kota lama, kota baru. Tanggal berubahnya kapan? Gitu ya. Yang tadinya cuma 1, 2, 3, 4, sekarang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadinya 4 apa namanya ini? 4 field, sekarang jadi 6 field atau lebih. Ya, tidak harus 6 ya, jadi tergantung kebutuhannya. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak menambahkan record tapi nambah kolom. Nambah kolom. Kota barunya yang Nganjuk. Jadi nanti kalau yang diselect itu yang baru. Yang lama nanti untuk sebagai histori aja. Nah, nanti kalau ada data yang baru ya, pakai cara yang kalau yang ini tadi, data barunya nanti akan masuk ke sini. Kalau yang apa nih? Cara yang kedua, jika ada data baru berarti nanti ini sama di Surya, dia pindah kemana lagi. Nah, gitu. Tapi kalau yang nomor 3, kalau ada data baru, ini kan tadi kan dari Kediri kan ya, Kediri jadi kota lama, karena dipindah ke Nganjuk, kota barunya Nganjuk ya. Tapi nanti kalau mau misalkan dia balik lagi ke Kediri, ya tahun depan ya misalkan ya. Jadi di sini jadinya Nganjuk, di sini jadi Kediri gitu. Kota lamanya Nganjuk, kota barunya jadi Kediri. Itu kalau ada penambahan data yang ada perubahan alamat lagi. Ada perubahan alamat lagi. Jadi seperti itu seterusnya, kemudian dicatat perubahan tanggalnya. Jadi yang dipakai itu nanti ini. Nah, ini kota baru dan tanggal berubahnya kapan. Ya, ini hanya untuk histori. Gitu ya. Itu untuk yang nomor 3. Jadi nanti ada 1 override, 2 nambahin record, 3 nambahin kolom. Ya, seperti itu. Sekarang bagaimana implementasinya? Nah, ini implementasinya kalau ke ngoding itu pakai trigger. Ya, ini saya nggak tahu Anda masih ingat atau tidak di pelajaran di mata kuliah pemrograman basis data itu dulu yang bab yang agak akhir itu ada trigger. Nah, gunanya itu di sini trigger. Salah satu penggunaan trigger itu untuk history. Ya, untuk history. Dan untuk otomatisasi. Nah, ya, jadi kalau Anda ingin jadi DBA ya, database administrator,
itu harus paham atau bisa membuat trigger salah satunya. Ya, trigger ya. Nanti gunanya seperti ini. Jadi otomatisasi dan history. Yang digunakan biasanya adalah trigger insert dan trigger update. Ya, tadi sama ya. Misalkan ada perubahan kota pada tabel pelanggan, maka akan mengaruhi tabel dimensi. Sekarang ini saya buat dua coding. Yang pertama, jika bagaimana implementasi SCD jika tipe yang dipilih adalah override. Ya. Nah, di sini kita membuat trigger. Trigger ya. Ini yang saya kasih warna hijau itu nama triggernya. Nama triggernya trigger update kota ya. Berarti nanti trigger ini namanya trigger update kota. Kemudian eventnya adalah after. Timingnya ya after. Eventnya itu update terhadap tabel apa ya. Yang merah ini adalah OLTP tabel tabel awal tabel sumber. Ini OLTP ya. Jadi saya bedakan ini OLTP ya, yang ini itu data warehouse-nya. Ya, ini warna apa ya? Purple ya. Ini jadi hijau ini nama nama trigger, kemudian merah ini adalah tabel asal, tabel sumber ya. Nah, jika nanti yang berubah yang mana, kemudian pada setiap barisnya saya akan melakukan update pada database warehouse. Untuk kode itu database warehouse, kalau OLTP itu database OLTP ya, pada dimensi pelanggan ya, lebih spesifik lagi pada field kota. Isinya nanti saya isi dari kota yang baru, kota field yang baru, di mana kode pelanggannya itu adalah kode P yang baru. Nah, itu jadi kalau dibaca saya ingin membuat trigger dengan nama trigger update kota ya. Trigger ini nanti akan saya jalankan setelah ada perubahan data pada tabel pelanggan di database OLTP. Pada setiap baris perubahannya, nah gitu caranya baca. Pada setiap barisnya awalnya adalah ini awal ini akhir begin end. Saya melakukan perubahan di database toko DW pada tabel dimensi pelanggan, underscore pelanggan. Lebih dalamnya ke field kota. Pada field kota di tabel pelanggan tadi, saya ubah atau saya isi dengan kota yang baru, field kota yang baru, di mana kode pelanggannya adalah kode P yang baru. Nah, yang baru ini bukan yang baru dimasukkan ya, yang kalau yang ini memang yang baru dimasukkan, tapi kalau yang ini itu yang waktu di-insert, waktu ada update maksudnya. Jadi misalkan kalau ini nah ini ya, mana tadi yang override. Nah, ini ya. Nah, itu awalnya kan tadi kan dari Kediri. Kemudian saya melakukan update pada tabel ini, di tabel dimensi pelanggan ini menjadi Nganjuk, karena tadi kan saya ubah menjadi Nganjuk, where kode P-nya, kode pelanggannya itu adalah P1. Jadi bukan kode pelanggan yang baru, cuma kode pelanggan yang baru diubah, yang baru dilakukan perubahan. Kan P1 ini, P1. Mengapa dibutuhkan where? Biar nanti ini kalau Anda hapus ya, ini efeknya bisa parah ini. Ya. Nanti yang kota itu jadi Nganjuk semua. Kalau Anda nggak kasih where. Dikasih where ini untuk field kunci atau apa ya, acuan di mana row itu datanya yang akan diubah. Jadi penting ya where itu filter ya. Jadi yang diupdate itu nggak semua, tapi field tertentu sesuai dengan kondisi yang disebutkan. Itu ya update. Ya, jadi kalau override itu langsung update. Ya, jadi yang tadinya Kediri langsung ditimpa dengan kota yang baru. Kota yang dimasukkan yang baru ini. Nah, itu yang override ya, implementasinya pakai trigger update
trigger update. Kemudian untuk yang kedua, SCD, untuk yang membuat record baru, itu kita pakai insert. Mengapa bukan update? Karena nanti tertimpa ya, tapi kalau yang record baru pasti insert. Jadi kalau Anda dulu ingat, record baru, namanya sudah baru ya, berarti pasti insert into. Ya, jadi ininya sama, nama trigger dan seterusnya sama. Bedanya cuma ini, tadinya update, sekarang insert into toko DW, dim pelanggan, values-nya new kode pelanggan baru, new nama, new kota. Jadinya seperti ini. Nah, ini yang saya coret merah ini. Ya, jadi di insert. Kalau yang tadi di update langsung, di update where P1. Tadinya Kediri jadinya Nganjuk. Itu yang trigger yang pertama. Trigger yang kedua adalah insert, tadinya cuma satu record, di insert data baru ya dengan kalau dua ini mengapa tidak saya ikutkan apa tadi insert, karena ini saya buat auto increment ya. Jadi otomatis nambah nanti. Ya, kemudian yang di insert itu apa? Ini kode pelanggan baru, nama pelanggan baru, kemudian kota baru. Nah, gitu ya. Itu untuk yang SCD yang kedua. Nah, untuk SCD yang ketiga di sini tidak saya bahas karena jarang sekali dipakai. Ya, kalau mau mempraktekkan nanti bisa langsung praktek sendiri dengan saya, karena ini kita harus merombak desain dari tabel pelanggan, dimensi pelanggannya diubah dulu. Jadi langkahnya nggak sesimpel ini. Di alter dulu, tahu ya alter itu merubah atau menambahi atau mengurangi field, baru kemudian trigger. Triggernya nanti ya sama trigger insert. Ya, trigger insert, tapi nanti ada update-nya juga ya. Kebanyakan update. Ya, ini kan tidak menambah record kan ya. Jadi dia setelah ditambahi kota baru dan tanggal perubahan, kemudian nanti ini diupdate ini. Tadinya kan 0 kan ya, karena belum ada data baru. Ini diupdate 0, tadinya 0, kemudian diisi data baru, new kota, dan ditambahkan juga menambahkan tanggal perubahan. Ini pakai now ya, sistem menampilkan hari pada sistemnya. Sistem yang aktif. Laptop aktif itu kan kayak menampilkan slide hari ini gitu ya, slide hari ini. Ya, ini saya contohkan sekilas ya. Saya buka contoh trigger yang menampilkan tanggal hari ini. Ya, ini mengapa saya bikin Meet, karena lumayan trigger itu lumayan ya. Lumayan pemahamannya lumayan ya. Jadi saya harapkan memang jika Anda serius nanti mau masuk ke topik data warehouse untuk skripsi, Anda memahami salah satunya adalah trigger. Ini ya, seperti ini. Date now. Nah, ini menampilkan hari sekarang. Nah, nanti update-nya ditambah ini. Ya, ini salah satu contoh bentuk trigger insert. Ya, ini yang lulus dan enggak yang jika ada perubahan. Jadi nanti kalau yang saya contohkan, saya perlihatkan ini adalah trigger untuk mengisi tabel history alumni. Jika nanti yang tadinya aktif saya ganti L, nanti langsung masuk ke sini otomatis. Insert itu alumni, select NPM nama dan kapan dia lulusnya, kemudian dari tabel mahasiswa di mana NPM-nya new NPM. Nanti seperti history ya, ini yang lulus siapa. Jadi tidak perlu lagi menginsert manual ya, karena sudah ada trigger. Ini salah satu contoh penerapan trigger. Ya, nah, kalau yang ini tadi penerapan trigger di SCD ya, Slowly Changing Dimension, pada mata kuliah Data Warehouse
khusus bab yang desain data warehouse. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang tugasnya Anda buat contohnya SJD. Contohnya. Jadi dari kasus yang Anda punya masing-masing itu, buatlah contoh SJD. Saya nggak minta Anda membuat trigger, saya hanya minta tugasnya seperti ini nanti. Nah, kayak gini aja. Mana tadi ya? Misalkan kasusnya ini. Mana tadi? Bentar. Nah, ini. Misalkan kasusnya ini. Ya. Anda gambarkan aja ininya. Nah, caranya jawab cuma gini dok. Saya nggak minta Anda ngoding trigger, karena itu nggak semua orang ingat ya, trigger Anda ya. Jadi Anda jawabnya seperti ini nanti. Anda pakai cara yang pertama, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga. Jadi dari kasus yang sama, Anda pilih salah satu. Anda pilih tipe yang mana? Tipe yang ketiga, kedua, atau yang pertama. Tentunya dengan alasan. Alasannya apa Anda pilih itu. Jadi nanti Anda tentukan kasusnya, minimal 2 kasus ya. Ini kasus yang pertama, saya pakai cara yang pertama. Kasus yang kedua, saya pakai cara yang kedua, misalkan gitu. Kemudian digambarkan alur perubahan tabelnya. Ya, mirip seperti ini. Ya, atau pakai cara yang ketiga. Itu aja cara jawabnya gitu ya, cara jawabnya tugas. Jadi saya nggak meminta Anda untuk membuat trigger. Saya nggak minta nyuruh ini ya. Tapi saya minta Anda untuk menuliskan perubahan alur tabel. Ya, Anda pilih salah satu tipe SJD yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Jadi nanti tugasnya ada di virtual class. Ya ini ya. Jadi silakan jangan lupa presensi. Kemudian tugasnya ada di mana tadi ya? Ada di pertemuan ke 10 ya kalau nggak salah ya. Pertemuan yang ke-10. Nah, ini ya, pertemuan ke-10. Ya, ini sudah saya kasih PDF-nya yang tadi. Nah, Anda tinggal download, kemudian nanti habis ini saya akan upload hasil record Google Meet ini ya, nanti saya taruh di sini, nanti kalau yang nggak ikut atau mungkin yang belum jelas silakan diputar lagi. Kemudian silakan dikerjakan diskusinya, jelaskan manfaat SJD, ya, di reply dan seterusnya. Kemudian ini untuk yang kelas B. Nah, tugasnya ini nanti ya. Berdasarkan tugas sebelumnya membuat database data warehouse yang telah Anda kerjakan, buatlah contoh SDD dengan membuat minimal 2 contoh kasus, kemudian menentukan tipe yang dipilih dari masing-masing kasusnya, kemudian buat contoh ilustrasi tabel dan datanya. Ya, jadi tidak ada di sini saya suruh bikin trigger, nggak ada ya. Saya cuma minta Anda memilih tipe, kemudian menentukan contoh ilustrasi tabel dan datanya. Nah, gitu ya, cuma seperti itu. Nanti silakan dikerjakan. Waktunya seminggu, ya cukup panjang. Ya, kalau sudah longgar silakan dikerjakan, jangan nunggu deadline. Nanti biar nggak numpuk dengan tugas yang lain. Gitu ya. Jelas, ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Sudah jelas, Pak. Oke, saya akhiri. Saya stop record dulu.